Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini rentang gerak saham ini bergerak sempit teman-teman ya. IHSG-nya dalam rentang yang sama, artinya tidak banyak bergerak juga atau tetap seperti itu. Banyak saham yang hari ini terkena resistan. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mesri. Oke teman-teman, hari ini adalah Jumat, hari terakhir trading di minggu ini ya teman-teman. Kita akan lihat dulu kondisi dari IHSG-nya, kondisi dari pergerakan IHSG ya. Seperti yang teman-teman lihat, pergerakan IHSG ini masih dalam rentang kuning ini teman-teman. Ini kisarannya adalah di supportnya dia sekitar 7104 ya. Sampai untuk resistan IHSG itu ada di 7197, 7210 dan 7226. Jadi boleh dibilang ini sekitar 2 atau 3 minggu ini, 2 mingguan ini ya, 2 minggu lebih ini IHSG-nya bergerak dalam rentang yang sempit ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dalam weekly-nya, ini adalah hari terakhir minggu ini, jadi kita bisa mendapatkan candle weekly. Memang hari di bulan ini, di minggu ini maksudnya, candle weekly-nya sempat masuk kembali masuk ke dalam atau ke bawah trend line yang saya bikin. Namun closingnya masih ditarik, jadi masih cukup oke walaupun bentuknya adalah doji. Artinya ini minggu depan kita butuh konfirmasi yang lebih jelas lagi IHSG-nya mau seperti apa, apakah IHSG-nya dalam beberapa minggu ke depan akan membentuk satu konsolidasi area di sini atau bagaimana. Kita lihat dalam minggu besok ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk hari ini saham-saham yang menggerakkan IHSG itu seperti apa nih? Seperti ini teman-teman. Ini adalah saham-saham penggerak indeks. Ini adalah saham-saham penggerak indeks. Teman-teman bisa ngelihat bahwa bankingnya merah ya teman-teman. Bank Mandiri, kemudian BRI. BRI-nya sih stay aja ya, artinya nggak kemana-mana. BCA-nya juga ini merah tipis. Telkom ini teman-teman, Telkom yang masih kena take profit. Kemudian GoTo, jadi BCA, Telkom, GoTo ini kuat untuk mendorong IHSG turun. Kemudian ada Unilever juga. Nah, Unilever ini dan grup consumer ini memang dalam berapa hari atau minggu ini memang cenderung di jalan di tempat, bahkan cenderung turun, break support ya teman-teman. Ini biasanya memang kaitannya dengan ini ya teman-teman. Ya kalau kemarin-kemarin ketika awal-awal inflasinya istilahnya belum mengemuka seperti itu, ekonomi baru saja membaik karena recover dari COVID, orang banyak duit seperti itu yang bergerak adalah sektor consumer. Tapi ketika sudah jalan beberapa saat, kemudian kan yang jalan startnya memang bareng ya, setelah consumer sebagai saham defense. Kemudian yang bergerak adalah big cap banking. Nah, big cap banking karena memang ekonomi membaik, orang punya banyak duit dan di lain pihak juga harga-harga pada naik, komoditas ya, kemudian BBM, terus bahan pangan seperti itu. Jadinya terjadi inflasi. Nah, inflasi kaitannya dengan suku bunga, obatnya adalah dengan menaikkan suku bunga. Yang terkena adalah saham terkait pembiayaan, kemudian saham terkait bank seperti itu. Jadi banknya juga akhirnya masuk ke siklus kena resistan dan turun. Dan sekarang juga saham banking ini masih istilahnya juga turun, enggak juga, tapi naik juga enggak, tetapi berada di support-supportnya seperti itu. Seperti enggak dijual lebih dalam tapi juga enggak naik seperti itu. Jadi seperti parkir seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat saham-saham perbankan memang lagi seperti itu.
Terus kemudian yang lanjutan saya tadi adalah ini dalam minggu ini, minggu besok mungkin ya, orang masih menunggu Pertalite atau sudah naik ya teman-teman. Saya nggak ngikut. Pokoknya energi ini memang harganya akan disesuaikan seperti itu. Harga energi BBM ini akan disesuaikan dan itu kemarin juga sudah diantisipasi dengan suku bunga ya teman-teman. Suku bunga udah dinaikkan 25 basis point untuk ya istilahnya antisipasi kalau BBM naik dan juga untuk menjaga supaya rupiahnya bisa stabil. Nah ini rupiahnya saat ini bisa di 14.700 ya. Apresiasi untuk supaya rupiahnya bisa bagus lah seperti itu. Nah terus kemudian kaitannya adalah di sini adalah ketika BBM naik itu teman-teman biasanya kan ya orang kan mengatur spend ya karena ini kan barang-barang naik bisa jadi ketika BBM naik nanti kan yang lainnya juga ikut naik seperti itu. Konsumsi orang juga akan mungkin diatur. Jadi saham-saham terkait konsumer ini kemungkinan akan turun dan ini memang sudah fase turun ya seperti itu. Dan untuk yang lainnya ini Arto hari ini mulai rebound teman-teman. Arto mulai rebound. Dan untuk United Tractor kan terkait coal ini masih bagus pergerakannya. Dan saham-saham coal sebenarnya tadi saya lihat pada masih bergerak tapi closingnya ini turun ya sesuai judul saya. Jadi banyak saham yang terkena resistan dan akhirnya dia turun. Nah kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi regional. Nah kondisi regional tuh tadi malam bagus untuk Amerika ya. Asianya juga hari ini bagus tapi ini Eropanya nih Eropanya merah ya. Terus GoFood-nya itu minus tipis. GoFood-nya minus tipis. Nah, kita lihat teman-teman untuk harga maksudnya untuk chart yang lebih jelas. Kita lihat ini adalah kondisi saham Amerika di mana sekitar 3.000 bursa yang lalu penurunannya udah terbatas dan kemarin bukan maksud saya 2 hari bursa yang sebelumnya sudah mulai rebound dan dijawab dengan keyakinan yang lebih yaitu tadi malam indeks Amerikanya naik ya. Kemudian ini Dow Jones-nya juga sama, SP 500 juga sama. Nah, di sekitar malam ini atau minggu ini teman-teman itu ada berita penting ya teman-teman. Pertemuan penting seperti itu. Jadi jelang pidato Powell malam ini akankah IHSG balik menguat. Jadi malam ini ada berita teman-teman. Ada pertemuan lah seperti itu. Pertemuannya terkait bentar teman-teman. Simposium Jackson Hole tahun ini sejatinya telah dimulai semalam waktu Indonesia. Namun ketua bank ini baru akan pidato pada Jumat malam waktu Indonesia. Jadi masih banyak yang menunggu tentang berita itu ya teman-teman. Pidatonya seperti itu. Itu berita dari luar negeri Amerika. Terus kemudian saya lanjutkan untuk bursanya Asia. Ini adalah Asia. Nikkei ya, Nikkei. Kemudian ini Hang Seng. Hang Sengnya rebound kan teman-teman. Terus ini Eropa kan tadi merah tipis ya. Kita lihat dolar indeks ini sudah ketemu resistan ya. Dolar indeks adalah ini saya bacakan, dolar indeks itu adalah mengukur performa sang greenback atau dolar terhadap 6 mata uang dunia lainnya ya. Jadi ini adalah indikator kekuatan dolar. Memang kemarin sempat melejit lagi dan ini ketemu resistan yang memang sebelumnya di sini ada resistan. US 10 bond juga kemarin ada kecenderungan naik teman-teman tapi ini udah ketemu resistan. Kita lihat harga komoditas sekarang. Harga komoditas untuk komoditas terkait energi teman-teman ini saya lihat masih pada tinggi ya. Dalam hitungannya tinggi lah seperti itu. Seperti crude oil ini kan ketika dia sentuh dasar sudah mulai rebound ini di kisaran 94 dolar ya. Kemudian yang terasa sekali masih tinggi adalah natural gas ya, natural gas. Pasokannya kan terganggu sehingga orang mencari alternatif energi teman-teman yaitu dari coal. Makanya harga coalnya juga masih bagus. Harga CPO masih di kisaran 4.100 ringgit ya.
Untuk gold ini kemarin sempat sampai ke 1760-an, ini turun lagi. Emas ya, per troy ounce. Dan untuk saham-saham yang atau komoditas nikel teman-teman ini masih belum mampu naik, jadi sempat rebound tapi koreksi lagi. Nah, kemudian untuk bahan-bahan pakan atau bahan pangan lah seperti itu. Yang saya baca tadi sebagian daerah penghasil adalah kekeringan sehingga harganya naik juga ya ini. Corn, kemudian soybean ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, kemudian kita lihat dulu untuk sektor apa yang saat ini atau hari ini bergerak. Ini sekilas saja. Nah, kita lihat hari ini sih banyak yang turun dalam ya. Mostly turun dalam, sebagian besar turun maksud saya. Ada beberapa yang di atas barnya, yaitu sektor energi teman-teman. Ada sektor energi, ada sektor SMC Liquid. Kita coba tengok sekilas saham-saham yang hari ini bergerak itu apa aja. Ada sektor energi teman-teman. Kita coba lihat sahamnya ada. Ini nggak harus kita bahas semua ya, karena nggak semuanya saya trading kan. Ada yang saya ambil adalah Energi Mega Persada. Ini kemarin sempat saya bahas kayaknya ya. Saya ada juga barangnya teman-teman. Masuk dari 230. Jadi saya akhir-akhir ini memang masuk ke saham-saham Energi Mega Persada. BP kemarin sempat masuk ya. Kemarin-kemarin terus Bumi. Nah, ini saya dari 230 sih. Jadi 230. Tadi kan sempat 248. Tapi ini saya tradingan aja ya teman-teman. Terus kemudian Bumi, tapi Bumi hari ini turun ya. Di sini Akra ini terkait energi semua, nanti kita bahas lagi lebih detail di ini aja di bagian chart aja ya. Kemudian SMC Liquid, sektor atau indeks ini apa aja sahamnya. Kita tengok ada INKP ya. INKP sama TKIM itu memang naik ya teman-teman. HIL nanti kita coba tengok ya, HIL. Bevin, nah Bevin ini saham tradingan dan ini cukup lebar pergerakannya. Ini Bank Danamon, nanti kita lihat. Akra masuk sektor energi. Terus kemudian properti saya lihat sekilas tadi sih nggak banyak yang naik juga. Ini yang naik yang jarang saya bahas seperti itu. Ini BKSL di kisaran 57 ya. Dulu sih sempat trading tapi sekarang udah nggak pernah sentuh lagi. Kemudian apa ini? Infrastruktur, tapi sepertinya kenaikannya juga. Oh ya, Friend aja sih yang kelihatan kenceng hari ini. Oke, baik. Teman-teman, kita langsung menuju ke sektor-sektor aja ya. Kita langsung menuju ke sektor saham saja. Di mana untuk ini adalah sektor perbankan, teman-teman. Secara umum perbankan yang saya baca ini masih pada ketemu resistan, retracement seperti itu. Yang naik itu hanya apa sih, masih bertahan itu di atas hanya BCA, Bank Danamon, Bank Niaga ya. Coba kita lihat. Ini BNI masih sama ya, artinya dari kemarin ini sudah sekitar berapa hari ini, 5 hari itu dia nggak bergerak dari area itu. Artinya memang dia seperti menunggu sesuatu. Ini Bank Mandiri juga ini naik enggak, turun enggak, jadi dia konsolidasi tapi di area situ aja. Jadi untuk posisi baru sebaiknya jangan, karena margin of safety-nya ini jadi agak kurang ya. Kemudian BRI pun juga sama ya. Jadi pergerakan dari kemarin juga bertahan di area tersebut. Ini kecuali BCA memang sundul-sundul resistan tapi juga enggak breakout. Jadi sepertinya ya istilahnya pelan-pelan aja seperti itu. Jadi memang ini enggak bisa untuk positioning jadinya. Nah, kemudian yang masih berada di atas tadi selain BCA adalah Bank Danamon. Nah, seperti ini. Misalnya masih nyundul-nyundul resistan dan juga Bank Niaga. Kalau yang lainnya sih tadi saya lihat juga masih nggak kemana-mana. BTPS ya, BTPS boleh dibilang nih dari berapa hari ini dia bermain di 50-an retracement. Sepertinya memang saham-saham perbankan ini jadi relaktan ya teman-teman. Jadi apa ya istilahnya? Jadi sedang males bergerak seperti itu. Oh ya, Penin Bank ini tradingan saya kemarin. Akhirnya mulai retracement ya.
akhirnya mulai retracement. Nah, di manakah support-supportnya dia? Itu di sini. Jadi supportnya dia ada di 2100, kemudian 1980. Penin Bank kemarin sempat naik ketemu 50 retracement. Penin Dubai Syariah ya. Ketemu 50 retracement, udah 3 hari dicoba, akhirnya nggak bisa dan terkoreksi lagi. Kemudian saham Arto ini sebenarnya memang targetnya dia sampai 87 teman-teman. 87 itu adalah di 61,8 dan kemarin sudah mulai ada apa istilahnya ngebase di situ. Hari ini juga masih sama, hari ini sempat naik, memang sempat overshoot ke bawah, sempat naik lagi. Tapi ini akhirnya closing dengan bentuk doji, artinya kita butuh konfirmasi besok. Tapi setidaknya hari ini Arto sudah mulai start mesin ya, seperti itu. Kemudian BBYB ini 2 hari kan kemarin dia start bergerak, tapi hari ini juga melemah lagi. Kemudian yang lainnya sih belum ya, Agro ini malah kembali mendekati 700-an. BRIS juga sama, masih berada di area yang kuning ini. Artinya dia juga cenderung mendekati supportnya, walaupun belum tembus ya di 38 retracement. Kuncinya memang di situ di sekitar 1510. Kalau yang lainnya saya rasa, sebentar saya tengok catatan saya, itu ada Bevin Amar ya teman-teman. Bevin. Nah, Bevin ini kalau yang saya sampaikan kemarin adalah ini barang cukup volatil ya. Jadi turun terus kadang kalau naik kenceng tapi terus terkoreksi seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman memang mau trading di Bevin memang sebaiknya bisa memantau seperti itu atau jangan lupa take profit lah seperti itu. Dan belinya juga sebisa mungkin di area-area supportnya ya. Kemudian Amar ini juga sedikit ada upside. Ini bukan cuman informasi aja, ini barang sedikit ada upside karena bisa jadi ini masih banyak resistan volume karena secara chart trennya adalah masih long downtrend ya. Kemudian Astra juga nggak banyak ada perubahan teman-teman, memang masih ketemu di area resistan di sekitar 61,8 retracement. Autonya juga sama ya. Jadi istilahnya gendon di situ aja. Astragrafia juga sama tapi gendonnya dia di bawah. Nah, kemudian yang sedikit agak berbeda adalah United Tractor. Ini memang koreksinya kemarin hanya sampai di 38 retracement dan lanjut naik. Tetapi ini juga dia sudah naiknya udah nggak kencang lagi ya. Udah ada doji seperti itu. Kemudian sektor consumer tadi yang udah saya sampaikan bahwa ini mungkin akan terdampak karena kenaikan BBM. Misalkan ada kenaikan BBM, orang akan mengatur spend ya seperti itu, mengatur pengeluaran seperti itu. Karena bisa jadi barang-barang lainnya akan naik. Nah, ini yang retracement terus rebound ini adalah Wismilak ya. Wismilak ini saham rokok ya. Jadi kita lihat seperti ini. Dia kemarin kan koreksinya sampai 50 retracement, ini udah mulai rebound, ngelewatin 38 dan 50. Kemudian gudang garam belum. Nah, Sido masih breakdown ya, untung saya cut loss ya. Yang lainnya sih memang nggak ada pergerakan. Nah, justru bahkan malah untuk Unilever dia menuju supportnya ya teman-teman. Nah, gimana nih? Apakah Unilever ini akan mantul lagi di kisaran supportnya yang dulu? Kita lihat aja ya teman-teman. Karena kalau kemarin kan memang belum ada bahasan tentang kenaikan BBM. Kalau sekarang ini bisa jadi orang yang megang ini barang akhirnya keluar dulu karena mungkin berpikirnya adalah ketika BBM naik, barang-barang bisa naik dan mungkin spend orang akan diatur atau diperketat seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk akses gimana kabarnya? Akhirnya juga masih belum kemana-mana, masih belum bisa ngelewatin 23,6 retracement ya teman-teman. Kemudian saham-saham yang terkait energi teman-teman, ini hari ini Elsa itu sampai di 340-an, kenceng memang, cuman ya balik arah lagi. Volatilitasnya lebar juga, demikian pula Medco ya teman-teman. Nah, kalau kita mau ngelihat targetnya yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa untuk Medco itu teman-teman itu ada targetnya dia memang ke sekitar 952 ya. Hari ini hampir disentuh 923. Gila, kurang 25 aja hampir kesentuh. Kemudian ini untuk Elsa itu coba kita lihat dulu. Nah, Elsa kita bisa gunain target yang ini. Kita bisa gunain target yang ini.
Elsa itu ada resistan cukup banyak di 350. Targetnya memang ke 385 Elsa ya teman-teman. Oke, kemudian coba kita tengok dulu. Saya dulu sering trading Elsa ya, tapi Elsa ini selalu bentuknya adalah ada siklus yang cukup terbaca ya. Jadi mesti teman-teman memperhatikan siklusnya ini juga, siklus bentuk chartnya itu. Kemudian perusahaan gas ini yang teman-teman tentu masih ingat, ini saya bahas ketika dia masih di sini ya. 1600-an. Jadi perusahaan gas itu ketika harga gasnya gas dunia mulai merangkak, saya udah sampein di kisaran di sini di sekitar 1700-an dan akhirnya dia breakout karena memang harga saham dunia gas dunia memang lagi tinggi. Kemudian Akra juga cukup bagus pergerakannya walaupun masih belum mampu lewatin titik high sebelumnya. Kemudian untuk saham-saham sawit teman-teman, untuk saham-saham sawit itu, oke bentar saya tadi udah catat juga. Yang saya lingkarin ada LSIP ya. LSIP memang secara chart bagus ya. Jadi koreksi kemarin dia sampai 61, bisa naik 50, 38 dan sekarang udah testing ke 23. LSIP yang saya lingkarin, kemudian CSRA juga mulai ada rebound ya teman-teman. Kemudian DSNG ya, DSNG sih maksud saya dekat dengan resistan seperti itu dan TAPG ya. TAPG ini sampai di 50 retracement. 50 retracement. Jadi high hari ini adalah di 50 retracement. Yang lainnya saya rasa masih sama teman-teman. Astra Lestari masih di support seperti itu. Yang lain-lainnya nggak ada pergerakan, jadi saya skip aja. Nah, kemudian untuk saham-saham batu bara ini banyak ketemu resistan, teman-teman. Harum ini udah 3 hari, akhirnya juga tetap di situ aja, balik arah, rentang tipis. Kemudian Indo Tambang Raya juga sekitar 3 hari pergerakan harganya ya di situ-situ aja, artinya ini barang ketemu resistan. Kemudian Adaro pun sama, PTBA juga sama walaupun pergerakannya secara candle dia agak berbeda. Yang lainnya gimana? Ini KKGI masih ketemu support ya. Unit Detector sudah, Indika juga ketemu resistan, Petrosi juga sama. Intinya saham-saham terkait batubara hari ini banyak yang terkena resistan teman-teman. Kemudian saham metal ini yang bergerak hanya ADMR tipis aja. Kalau yang lainnya Antam, Inco dan Tins masih belum. Dia malah ini untuk Antam dia break supportnya ya teman-teman. Break supportnya dia. Ini ada target bisa sampai ke 1800 untuk Antam. Kemudian untuk Inco juga sama, targetnya ke 5600. Untuk Tins sementara dia bisa bertahan di 1465 sebagai supportnya. Kemudian untuk MDKA juga bisa bertahan di supportnya 4075. Jadi secara pergerakan yang paling bagus adalah yang masih mampu bertahan adalah Tins dan MDKA karena masih belum jebol di bawah 38 retracement. Kemudian terkait telekomunikasi teman-teman, untuk Telkom ini masih lanjut koreksi, support dia di 4400 ya, sementara itu supportnya. Kemudian Indosat ini masih berkutat di 7200-an, itu adalah support pertama. Excel ini juga masih nggak kemana-mana, masih bertahan di atas 23 retracement, support pertama atau di 2650. Yang hari ini kencang adalah Friend, enggak begitu kencang, cuma dia rebound setelah ketemu 61,8 retracement ya. Yang lainnya saya skip aja. Kemudian oil related terkait oil ini untuk BRPT teman-teman ini masih lanjut terkoreksi sampai 61,8, namun secara candle hari ini candlenya masih kuat turunnya. Jadi bagi penggemar BRPT silakan dipantau-pantau aja dulu. Nah, untuk ESA yang saya sampaikan kemarin memang rentang dia tuh hanya di 38 sampai 0 ya. Rentang yang saya kasih kuning ini, dan memang ESA ini bagus pergerakannya. Dan ini hari ini mampu break, mampu ngelewatin 50 retracement trend yang lebih besar nih teman-teman. Mampu ngelewatin 1196 sebagai resistan sebelumnya. TPIA juga sementara sih dia terkoreksinya atau koreksinya udah mulai berkurang. Ini mulai ada candle hammer hari ini.
Kemudian terkait konstruksi properti, ini Adikarya masih mencari support, Wika juga sama. Intinya saham-saham ini memang konstruksi ini pergerakannya memang biasanya sebentar saat ini. Jadi saya jadi jarang juga positioning. Ini pergerakannya ya kalau teman-teman dapat barang di bawah rebound ya mungkin take profit aja karena memang pergerakannya saat ini nggak jauh-jauh lah seperti itu. Terkait properti BSDE ini retracement cukup sempit. Pakuwon retracement juga. Pakuwon ini ketemu 50 ya balik arah. Jadi BSDE ketemu 50 retracement kan. Ini juga balik arah. Pakuwon juga balik arah ketemu 50 retracement. Asri itu hari ini sempat ke 190 ya. Turun. Asri base masih retracement ya. Yang lainnya masih belum ini. Kemudian terkait semen ya, teman-teman. Semen masih belum ada pergerakan. Transportasi masih belum ada pergerakan. Media, EMTK. EMTK kemarin pelan, hari ini pelan. Kenaikannya pelan. Target dia di 2070-an. Kemudian untuk saham yang biasa saya pantau Saratoga masih belum kemana-mana. MTDA ketemu resistan juga. Memang banyak yang ketemu resistan saat ini. Ya, lainnya nggak ada. Kemudian grup Sinarmas teman-teman. Grup Sinarmas itu yang cukup ada upside adalah TKIM. Kemudian INKP. INKP lumayan nih. Kalau kita lihat dalam weekly-nya ini lebih jelas ya. Untuk INKP itu resistan ada di 8.360, MA200 8.460 teman-teman. Ya itu resistannya itu aja dulu karena ini cukup lama nggak mampu lewatin resistan. Kemudian untuk TKIM 6.800 resistan, yang lainnya sih nggak ada. Saham ayam harga pergerakannya ya di situ-situ aja ya. Ayam teman-teman bisa ngelihat saham ayam weekly ini kelihatan banget kan memang suka banget konsolidasi. Ya kalau teman-teman nekat mau trading ya beli di bawah jual di atas, beli di support jual di ini. Ya, ini Malindo Fitmail juga sama, konsolidasi weekly-nya jelas kelihatan banget teman-teman. Ini juga sama ya. Saham farmasi tadi sepertinya ada yang bergerak. Hill. Oh ini Hill. Ya memang secara chart cukup oke teman-teman. Hill memang secara chart cukup oke dan ini weekly-nya ya. Weekly-nya keren loh sebenarnya loh. Dari COVID kemarin tuh 397 sampai ini naiknya berapa kali ini? Wah lumayan ini teman-teman. Ya. Kenaikannya oke nih weekly-nya. Ini adalah monthly-nya juga oke. Daily-nya juga oke sebenarnya ya. Daily-nya juga oke. Ini oke loh sebenarnya. Ini ya tapi memang banyak jarumnya ya teman-teman. Artinya nah ini kenaikan hari ini ketemu 50 retracement dan terkoreksi. Oke, baik. Teman-teman itu yang bisa saya sampaikan kali ini bahwa rentang gerak sempit, saham-saham banyak yang bergerak rentang sempit, banyak yang terkena resistan ya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.